Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Hayya nabda dirosatana hadza bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat suara bising karena memang di sini ada anak bayi, anak kecil saya yang lagi main. Jadi daripada mengganggu, jadi saya biarkan bermain sendiri ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang at-tahiyatu wa ta'arufu, yaitu al-istima', menyimak dari bacaan yang terdapat di situ. Kemudian ada kegiatan siswa, di mana kegiatan siswa itu sudah saya perintahkan kalian untuk mengerjakan yang nomor 3. Kemudian ada portofolio yang insya Allah juga sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang ini ada kaidah-kaidah al-qawaid. Jadi kaidah yang terdapat di sini yang awal ini merupakan kaidah dasar yang harus kalian ketahui dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi di sini yang A, taksimul kalimah, pembagian kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada kata, ada kalimat, sama seperti dalam bahasa Indonesia ada kata juga ada kalimat. Nah, dalam menyusun sebuah kalimat, kita akan merangkai beberapa kata menjadi satu sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian berikut. Jadi kalau ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita harus memperhatikan 3 komponen yang ada pada buku halaman 7 ini. Ini yang pertama ada ismun, yaitu isim. Isim itu apa? Singkatnya ini adalah kata benda. Kemudian yang kedua ada fiil. Apa fiil itu? Kata kerja. Kemudian ada harf. Apa harf itu? Kata sambung, kata penghubung, ataupun kata tugas. Jadi ada 3 komponen ini ketika kita akan membuat kalimat dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, dan objek. Sama seperti bahasa Arab juga ada seperti itu. Kemudian kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek. Nah, subjek itu dalam bahasa Arab disebut sebagai ism. Jadi subjek itu harus terbuat dari isim, nama benda, entah itu nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Kemudian predikat dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fiil, yaitu kata kerja. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang pertama, al-ismu, isim atau kata benda. Isim adalah lafadz yang menunjukkan kata benda, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya, dan tidak disertakan dengan waktu. Maksudnya tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, sekarang, atau akan datang. Untuk mengenal isim dapat diketahui dengan tanda-tanda berikut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa isim itu adalah sebuah kata, baik itu kata benda, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, dan lain sebagainya, di mana kata tersebut tidak berhubungan dengan waktu. Misalkan saya bilang ada satu contoh kata benda, yaitu pintu misalkan. Apakah pintu itu berhubungan dengan waktu? Tidak. Apakah pintu itu ada pintu kemarin? Tidak. Ada pintu sekarang? Tidak. Nah, berbeda dengan kata kerja. Kalau kata kerja kita misalkan ada contoh pergi. Pergi itu jelas berhubungan dengan waktu. Kapan perginya? Tadi atau kemarin, dan seterusnya. Jadi kalau kata benda ini tidak berhubungan dengan waktu. Nah, apa ciri-ciri kata benda ini? Ada beberapa ciri yang disebutkan dalam buku ini. Silakan disimak kembali. Yang A, menunjukkan nama orang atau kata benda. Contoh Aisyah atau Kitabi atau kitabun. Jadi Aisyah itu kan nama orang. Nah, itu disebut sebagai isim atau kata benda. Ada juga kitabun, buku, itu juga isim, yaitu kata benda. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu diawali dengan alif lam, al, baik itu qamariyah ataupun syamsiyah. Contohnya al-ustadu. Kemudian an-najmu, binatang. Nah, kalau al-ustadu itu merupakan isim atau kata benda yang ciri-cirinya itu diketahui dari adanya huruf alif lam yang ada di awal kata tersebut, al-ustadu. Nah, kebetulan al-ustadu itu contohnya kata benda atau isim yang diawali dengan alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Iya, karena alnya itu terbaca. Kemudian contoh yang kedua, an-najmu. An-najmu itu adalah isim
Yang diketahui dari ciri-cirinya, dia itu diawali dengan alif lam. Kemudian alif lam yang terdapat di situ disebut sebagai alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak terbaca. Bacanya an-najmu, langsung ditasdidkan kepada huruf nun yang terdapat pada huruf keberapa itu? Pada huruf isim, pada huruf awal isim tersebut. Kalau alif lamnya kan huruf tambahan ya. Kemudian yang ketiga diawali dengan huruf jar. Jadi kalau misalkan ada suatu kata dalam bahasa Arab kemudian diawali dengan huruf jar, maka itu kata tersebut disebut sebagai isim. Karena kalau kata kerja ataupun fiil dia tidak bisa dimasuki oleh huruf jar. Contohnya di sini, ilal masjidi, ila itu adalah huruf jar, maka al masjid di situ disebut sebagai isim. Kemudian contohnya alal kursiyi, ala itu adalah huruf jar, sehingga isim tersebut kata tersebut disebut sebagai isim karena didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf yang menjadikan kata setelahnya itu dibaca kasroh. Kemudian yang selanjutnya bisa menerima tanwin. Jadi ciri-ciri kata dalam bahasa Arab itu disebut isim atau fiil atau huruf. Kita lihat kalau misalkan kata tersebut bisa dibaca dengan tanwin, maka itu adalah contoh dari isim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini itu saja yang akan Bu Guru terangkan. Jadi tentang isim kalian harus pelajari betul, pahami betul, karena ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan kali ini tugas kalian adalah membuat contoh masing-masing dari poin A, B, C, D dari ciri-ciri isim tersebut. Kalian buat contohnya. Per item itu ada 3 contoh. Misalkan ciri-ciri yang A menunjukkan nama orang atau kata benda, kalian bikin 3 contoh. Misalkan Aisyah, Fatimah, Fadilah, dan seterusnya. Kemudian yang B diawali dengan alif lam. Jadi kalian bikin contoh dari kata isim yang diawali dengan alif lam. Misalkan al-kitabu, al-babu, al-madrasatu, dan seterusnya. Kemudian diawali dengan huruf jar. Kalian juga bikin 3 contoh. Misalkan ilal masjidi, ilal baiti, ilas suqi, dan seterusnya. Kemudian yang D bisa menerima tanwin. Contohnya di sini rojulun atau baitun atau kitabun, kursiyun, dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Jadi itu adalah pembahasan dari halaman 8. Al-ismu, isim atau kata benda. Nah, bukunya, LKS-nya seperti ini. Bahasa Arab kelas 1A untuk MA dan yang sederajat kelas 10. Namanya itu LKS-nya Fitrah. Sudah ya, Bu Guru cukupkan sampai di sini saja. Syukron ala ihtimamikum. Ma'an najah fi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.